selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Mari silakan duduk dengan nyaman ya, Mbak. Ya Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya saya minta maaf jika saya mengganggu waktu Ibu pagi ini. Tidak mengapa, Mbak. Saya senang dapat berjumpa dengan Mbak Aisyah. Bagaimana kabarnya? Kabar saya baik Bu. Alhamdulillah. Gimana sekolahnya, Mbak? Alhamdulillah Bu, cukup baik. Alhamdulillah, selain sekolah, Mbak Aisyah punya kesibukan apa ya? Saya sekarang menekuni hobi saya dengan membuat barang-barang kerajinan Bu untuk mengisi waktu luang saya. Wah, hebat sekali Mbak Aisyah. Semangat ya Mbak, kembangkan terus. Selain mengisi waktu luang, itu juga dapat menghasilkan uang loh Mbak. Amin Bu, terima kasih. Oh iya, ada keperluan apa Mbak sampai Mbak menemui Ibu? Sepertinya ada yang ingin kamu sampaikan. Iya Bu, saya ingin berkonsultasi mengenai masalah saya dengan Ibu. Sebelumnya, Mbak Aisyah sudah pernah berkonseling. Sudah beberapa kali Bu. Baik, begini ya Mbak. Kita mempunyai waktu sesi konseling selama 30 menit. Karena nanti kebetulan saya terdapat keperluan mendadak. Jadi kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya ya Mbak. Iya Bu, tidak apa-apa. Tapi saya sedikit ragu dan gugup untuk mengatakan masalah saya Bu. Apa yang mengganggu pikiranmu saat ini Mbak? Saya sangat memahami perasaanmu. Memang berat untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Tetapi kamu jangan khawatir. Ibu akan menjamin dan menjaga kerahasiaannya, dan Ibu sangat berharap kamu bisa tenang dan terbuka mengatakan permasalahan selama sesi konseling ini ya Mbak. Iya Bu, tadi saya gugup, tetapi saya sekarang sudah merasa tenang dan akan menceritakan semuanya pada Ibu. Bagus sekali, Mbak sudah mulai terbuka mengenai permasalahanmu. Dengan senang hati, Ibu mendengarkan masalah yang Mbak alami saat ini. Maksud kedatangan saya ke sini untuk meminta saran dan nasihat Bu. Baiklah, perlu Mbak Aisyah ketahui bahwa Ibu di sini hanya sebagai konselor, bukan memberi nasihat atau arahan yang kamu minta. Tapi Ibu akan membantu dalam memahami masalah kamu. Jadi kita di sini untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan dari Mbak Aisyah ya. Begini Bu, akhir-akhir ini nilai-nilai pelajaran saya di kelas mengalami penurunan. Padahal saya sudah berusaha untuk belajar dengan baik dan rajin. Namun itu tidak mengubah nilai saya, malahan tetap saja nilainya turun. Sebelumnya, apakah kamu ada masalah dengan guru atau teman-temanmu, Mbak? Sebenarnya di sini saya tidak mempunyai teman, Bu. Sejauh dari pembicaraan saya, dapat menyimpulkan bahwa kita telah membahas masalah yang Mbak Aisyah hadapi, yaitu masalah mengenai belajar Mbak yang terganggu. Sekarang, marilah kita cari cara-cara yang dapat membantu kamu mengatasi masalah tersebut ya, Mbak. Iya, benar yang Ibu sampaikan. Kenapa begitu, Mbak? Coba ceritakan dengan jelas, Mbak. Saya itu anak pindahan Bu dari desa. Dan saya melihat teman-teman saya adalah anak-anak yang berada, sedangkan saya hanya anak seorang petani. Jadi, di sini kamu merasa minder dengan teman-temanmu, Mbak. Iya Bu, saya merasa minder karena saya hanya anak seorang petani yang pindah di sekolah favorit ini. Sedangkan teman-teman saya orang-orang yang berada. Kamu sudah memulai untuk berteman dengan teman-temanmu, Mbak? Iya Bu, saya merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman? Benar Bu, saya selalu kepikiran setiap hari.
Bahkan saya pernah berpikir lebih baik saya keluar dari sekolah ini dan pindah saja ke sekolah biasa di dekat rumah saya. Tetapi saya juga malu dan takut membuat kecewa orang tua saya. Hal ini terus saya pikirkan sampai saya tidak berkonsentrasi saat belajar di kelas. Atau saya berhenti sekolah saja ya, Bu? Jangan, Mbak. Sebaiknya jangan memutuskan permasalahanmu dengan cara begitu. Jangan sampai membuat orang tuamu sangat kecewa dengan Mbak. Saya bingung sekali, Bu. Apa kamu sudah mencoba untuk bergaul dengan teman-temanmu, Mbak? Belum, Bu. Saya melihat bahwa teman-teman saya di sini terlihat sombong-sombong dan egois. Jadi saya pikir mereka tidak mau berteman dengan orang seperti saya. Apa saya pindah saja ya, Bu, dari sekolah ini? Coba renungkan dan pikirkan baik-baik, Mbak. Kamu jangan melihat temanmu dari sisi luarnya saja. Di SMA ini ada banyak siswa dengan berbagai latar belakang. Tidak semua sebagian mereka orang yang berada, tetapi ada juga dari keluarga yang pas-pasan. Tapi mereka dapat saling menerima mengenai latar mereka masing-masing tanpa membeda-bedakan. Mungkin kamu merasa temanmu sombong karena kamu belum dekat dengan teman-temanmu. Cobalah untuk bergaul dengan teman-temanmu ya, Mbak. Iya, Bu, saya akan mencobanya. Tetapi ada sebagian teman saya yang mencoba menyapa saya, bahkan ada yang ingin menraktir saya di kantin. Mungkin kamu masih merasa malu untuk memulai bergaul dengan teman-temanmu, Mbak. Iya, benar apa yang disampaikan oleh Ibu. Tapi saya benar-benar kesulitan dalam menyesuaikan diri saya di sekolah. Berdasarkan alasan-alasan yang kamu ungkapkan tadi mengenai ingin pindah sekolah ya. Sebaiknya kamu berbicara masalahmu dengan orang tua mengenai jika kamu akan pindah sekolah. Apakah kamu sudah mencobanya, Mbak? Saya belum pernah mencoba berbicara dengan orang tua saya, Bu. Saya merasa gelisah untuk membicarakannya. Kamu merasa gelisah? Saya tidak ingin orang tua saya kepikiran akan masalah saya, Bu. Baiklah. Mari kita bicarakan bersama keuntungan dan kerugian bila kamu berbicara dengan orang tuamu ya. Pertama, keuntungan kamu berbicara dengan orang tuamu pastinya orang tua Mbak Aisyah mempunyai solusi untuk Mbak Aisyah ke depannya. Sedangkan jika kamu tidak berbicara, kamu akan merasa gelisah terus-menerus, Mbak. Iya, Bu. Setelah kamu mengetahui keuntungan dan kelemahan setiap pilihan tersebut, sebaiknya kamu memilih pilihan yang paling menguntungkan bagi kamu dengan segala risikonya ya, Mbak. Jadi saya harus menentukan pilihan saya ya, Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya. Untuk itu saya memilih untuk berbicara dengan orang tua saya mengenai jika saya ingin pindah sekolah. Pokoknya saya harus berbakti kepada orang tua saya. Saya kasihan karena beliau sudah membiayai sekolah saya. Ibu mengerti dengan perasaannya Mbak Aisyah. Kita harus memutuskan pilihan yang akan kita capai dengan berbicara kepada orang tua agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan orang tua Mbak pasti sangat senang jika Mbak selalu bercerita bagaimana keadaan Mbak. Iya, Bu, saya akan mencoba berbicara dengan orang tua saya. Alhamdulillah, sepertinya kamu sudah paham apa yang kamu lakukan. Semoga pilihan Mbak Aisyah merupakan jalan yang terbaik ya. Amin, Bu. Sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita tadi, dapat Ibu kemukakan bahwa Mbak Aisyah merasa minder dan susah menyesuaikan diri sekolah ya. Dan sekarang Mbak Aisyah dapat menentukan pilihan Mbak Aisyah mengenai permasalahan tersebut ya Mbak. Iya, Bu. Alhamdulillah saya merasa lega setelah diceritakan Ibu. Bagus. Apakah ada lagi yang ingin dibicarakan lagi Mbak? Sudah tidak ada, Bu. Ini sudah sangat membantu. Baiklah, sekarang waktu telah menunjukkan pukul 9.30.
Sesuai dengan kesepakatan kita di awal pertemuan tadi, bahwa pertemuan kita hanya 30 menit ya. Marilah kita akhiri pertemuan ini dan kita lanjutkan minggu depan ya, Mbak. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Tetap semangat ya. Iya, Bu, pasti saya mohon pamit dulu ke kelas ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak.